mengingat Allah, dengan menuntut ilmu mengingat Allah, dengan mengajar mengingat Allah, dengan duduk di masjid menghadiri majelis-majelis mengingat Allah, maka the happiness, sakinah di dalam hati tenang, itu karena berzikir kepada Allah. Mengingat Allah, makna berzikir bukan hanya sekedar subhanallah subhanallah, bukan, tetapi maknanya mengingat Allah. Dengan menuntut ilmu kalian mengingat Allah, karena disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan mengajar seperti saya pun mengingat Allah. Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka tidaklah kecuali ketenangan, happiness itu didapati dengan menuntut ilmu, berzikir kepada Allah. Maka di dalam hadis tadi, dari 4 kemuliaan yang menghadiri majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan kepada yang hadir di sini dari puluhan dan ratusan ikhwah as-sakinah, ketentraman, happiness di dalam hati. Maka yang tadinya pusing karena tidak mempunyai uang untuk makan, maka dengan menghadiri majelis ilmu Allah mudahkan rizkinya, menjadi tenang hatinya. Karena Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan solve from all the problems. Allah memberikan kemudahan-kemudahan dari problemanya. Dan dijanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki-rizki dari yang kita tidak mengetahuinya. Maka mereka orang-orang yang menuntut ilmu, keutamaan pertama diberikan happiness, as-sakinah, ketentraman, ketenangan, itu karena menghadiri majelis ilmu. Kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menurunkan rahmat kepada mereka sehingga mereka penuh dalam keadaan pertolongan Allah. Yang terlilit hutang, dikejar-kejar oleh debit kolektor yang bertato dan sebagainya, maka dia merasa gelisah, hadir di majelis ilmu, maka semua masalah akan diangkat oleh Allah. Maka yang ketiga, wahafat humul malaikah, di majelis-majelis ini yang kesat mata, kalau kita kesat mata melihat, maka para malaikat melindungi majelis-majelis ini. Wahafathumul malaikah, Allah mengutus para malaikat, sengaja diciptakan oleh Allah dari para malaikat untuk melindungi majelis-majelis ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan mengagungkan majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini. Dan yang keempat, dan ini adalah puncak dari kenikmatan haid enough, di mana Nabi menceritakan wa dzakarahumullah fi man indah, Allah akan menyebutnya orang-orang yang hadir di majelis ini di sisi Allah, di mana? Di langit. Karena Allah in the sky, seperti Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas langitnya. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, Aamintum man fis sama, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah in the sky, di atas langit? Maka Allah mengingat orang-orang yang hadir di majelis ini, wa dzakarahumullahu fi man indah, bersama para malaikat-malaikatnya. Maka Allah menyebutkan si fulan yang hadir di sini, si fulan yang hadir di sini, dan bapak fulan yang hadir di sini, dan bapak fulan yang membantu dakwah di sini, dan bapak fulan yang membangun masjid ini, disebutkan oleh Allah di majlis, di mana majlis Allah dengan para malaikatnya di atas langit. Maka untuk lebih description lagi, menjelaskan keutamaan yang keempat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yang lebih description menjelaskan tentang keutamaan yang keempat ini. Disebutkan di dalam hadis, berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril, faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Jika Allah mencintai seorang manusia,
Karena banyak duduk di majelis ilmu. Karena di hadis tadi keutamaan majelis ilmu apa? Allah mengingatnya dengan para malaikatnya. Seperti kita mengingat, mana si fulan, mana si alan, mana orang yang tadi sholat berjamaah dengan kita. Namun kita manusia, sesama kita mengingatkan di dunia. Namun Allah mengingatkan kepada para malaikatnya nama-nama dari orang-orang yang hadir di sini. Dan ini deskripsinya lebih jelas. Hadis yang khusus diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Mananya? Maka Allah jika mencintai seseorang, dan seseorang ini diantaranya banyak duduk di majelis ilmu, baik sebagai pengajar ataupun yang belajar, maka Allah mencintainya. Jika Allah mencintai orang-orang yang hadir di majelis ini, maka Allah akan memanggil Jibril. Dikatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai si fulan karena dia hadir di majelis ilmu. Maka jika Allah menyebutkan si fulan yang mungkin hanya hadir dalam sepekan, karena majelis ilmunya didirikan satu pekan saja atau setiap bulan sekali, bisa jadi. Namun di sini bagaimana seorang pengajar yang mengajari murid-muridnya setiap hari, setiap selesai salat, ba'da zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan ba'dal fajr, maka Allah akan mengingatnya banyak dengan para malaikat-malaikatnya. Maka dikatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan karena menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu. Maka wahai Jibril, karena aku mencintai si fulan ini, maka kamu mencintainya. Perintah dari Allah kepada Jibril agar Jibril mengikuti kecintaan Allah kepada orang ini dengan lafaz fa'ahbibhu, cintailah dia. Maka Jibril makhluk Allah yang merupakan malaikat yang tidak pernah untuk memaksiati kepada Allah Jalla wa Ala. Di mana Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu dia tidak pernah berkhianat untuk menyelisihi perintah Allah, dan dia selalu akan mengatakan siap kepada Allah. Maka Jibril menerima perintah ini. Dan Jibril tidak cukup dengan itu, dia pun sebagai pemimpin para malaikat berinisiatif mengumandangkan rasa cintanya seperti kecintaan Allah kepada Jibril. Maka Jibril mengatakan, fayunadi Jibril ila ahli sama. Maka Jibril mengumumkan kepada malaikat penghuni langit semuanya, innallaha yuhibbu fulanan wa ana uhibbuhu fa'ahibbuh. Maka Allah mencintai fulan karena dia hadir di majelis ilmu, dan memerintahkan aku Allah untuk mencintai orang ini. Maka kalian semua penduduk langit malaikat, cintailah orang ini. Maka orang ini yang hadir di majelis dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, dan dicintai malaikat-malaikat di langit. Apakah setelah itu enough? Cukup begitu saja? Tidak. Maka disebutkan di dalam hadis yang setelahnya, setelah dia dicintai oleh Allah dan Jibril dan malaikat di langit, lalu apa lagi? Lalu butuh kecintaan siapa lagi? Kalau Allah yang menciptakannya dan malaikat-malaikat, hamba-hamba Allah di langit yang mulia mencintai orang ini, butuh apa lagi dari kecintaan manusia? Apakah masih butuh dari kecintaan manusia? Jawabnya tidak. Namun Allah, Nabi pun menambahkan keutamaan di sini. Faju'ilal qabul fil ard. Setelah dicintai oleh Allah dan Jibril dan seluruh penduduk langit dari malaikat, tidak cukup dengan itu. Apa? Dia eksis di mana? Di dunia. Kalau tadi dicintai oleh Allah yang ada di atas langit dan Jibril dan para malaikat, dia eksis di dunia. Maka tidak cukup dengan itu, Nabi mengatakan, summa ju'ilal qabul fil ard. Kemudian setelah itu Allah dan Rasul Allah Jalla wa'ala menjadikan dia itu diterima oleh manusia di muka bumi ini. Maka lihat, orang-orang yang berdakwah ikhlas kepada Allah, seorang alim ulama yang selalu mengajar di majelis ilmu, maka Allah tinggikan derajatnya, dicintai oleh seluruh manusia. Maka dihormati untuk mengisi di seluruh masjid-masjidnya, dihormati
dengan mungkin diberikan anak putrinya kepada dia. And this is true. Dan ini kenyataan. Mungkin hanya yang lain tersenyum karena mengetahui, dan yang lain tidak tersenyum karena tidak mengetahui. Yang jelas, ju'ilal qabul fil ard. Orang yang berdakwah kepada Allah secara ikhlas, yang membuat majelis-majelis ilmu itu, dijadikan qabul. Semua hati manusia menerimanya. Maka antum melihat dari ustadz-ustadz yang mengajari manusia kepada kebaikan yang ikhlas, seluruh manusia mencintainya. Berlomba-lomba manusia ngisi di masjid kami. Berlomba-lomba manusia silahkan istirahat di tempat kami. Berlomba-lomba manusia, apa yang dibutuhkan wahai ustadz, kami akan membantunya untuk dakwah ini, bla bla bla. Maka inilah mungkin keutamaan karena sudah masuk 7/4 adzan Isya. Iya. Kalau iya adzan saja sudah selesai pelajaran, tidak apa-apa. Tidak mesti panjang, tapi yang penting sekarang nazalat sakinah, diturunkan oleh Allah happiness. Alhamdulillah. Kemudian apa yang kedua tadi? Ghasyiathumur rahmah. Allah merahmati yang hadir di sini. Ketiga apa tadi? Keutamaan majelis ilmu. Malaikat-malaikat semuanya berkumpul melindungi kita dan menghormati kita. Keempat apa? Diingat oleh Allah di majelis-majelis di langit. Si fulan yang mengajar di masjid Nurhani ini, dan si fulan yang membangun masjidnya, dan si fulan pengurus yang mengumumkan adanya pelajaran-pelajaran di sini, semuanya disebutkan oleh Allah dengan penuh penyebutan di antara malaikat. Dan tidak cukup dengan itu apa? Ju'ilal qabul fil ard. Orang-orang di dunia semuanya menghormati para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Maka tidak ada yang membenci mereka kecuali orang-orang yang sakit hatinya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan pada ziarah di tempat saudara kita di Jeneponto. Maka insya Allah di waktu yang akan datang, saya menjanjikan akan datang di waktu yang mungkin lebih lama dari ini, insya Allah. Dan bukan saya sendiri mungkin datangnya, dengan orang lain, dengan istri misalnya dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika.